Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pendidik. Kali ini bertemu lagi dengan podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menjadi co-host hari ini, karena di episode kali ini akan ada sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Kalian pasti sudah kenal betul dengan Cak Fata atau Pak Fata atau sebutan yang lainnya beliau yang banyak kali itu. Nah, kalau biasanya beliau duduk di kursi host, sekarang beliau duduknya di kursi narasumber. Kalian pasti penasaran kenapa alasannya beliau menjadi narasumber kali ini. Sekarang untuk podcast kali ini kita kulik bagaimana beliau dedikasinya sebagai guru, bagaimana proses kreatifnya menjadi guru, atau bagaimana perjalanannya beliau sampai bisa duduk di kursi narasumber kali ini. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau meraih juara 2 apresiasi guru dedikatif tingkat Jawa Timur. Kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Selamat datang Pak Fata. Selamat datang Mbak Erninda. Selamat datang. Kali ini beda ya. Biasanya saya yang di balik layar, sekarang di sini Pak Fata yang di sini. Iya, rolling lah gitu ya. Bisa diceritakan dulu nggak sih Pak? Atau mau kenalan dulu, mau kenalan lagi? Perkenalkan, nama saya Zainul Fata. Kebetulan saya adalah guru SDN Silo 5 di Kecamatan Silo, dan sekaligus saya host di podcast Dinas Pendidikan. Nah, kali ini saya berubah posisi menjadi narasumber, padahal itu yang saya inginkan dari dulu-dulu ya. Katanya alhamdulillah kesamaan juga jadi narasumber kali ini. Betul. Kalau boleh tahu, bisa sampai di sini, dengar-dengar juga kemarin sempat jadi juara 2 apresiasi guru dedikatif SD di Jawa Timur ya, di provinsi, maksudnya di Surabaya. Nah, itu boleh diceritakan nggak sih Pak awalnya itu bagaimana? Awal mulanya sih sebetulnya karena ini enaknya menjadi host ya, jadi banyak mendapatkan inspirasi dari tamu-tamu yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan podcast yang berkaitan dengan guru-guru prestasi di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, karena saya masih dapat merekam gitu ya, jejak-jejak beliau yang sangat luar biasa sebelum-sebelumnya, guru-guru dedikatif, guru-guru transformatif sebelumnya yang mengikuti kegiatan tersebut, itu saya rekam. Apa nih selanjutnya gitu ya, dan siapa sih selanjutnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu saya memang sengaja tidak mendaftarkan diri karena saya masih menjadi ketua komunitas guru penggerak di Kabupaten Jember. Jadi saya memberikan kesempatan, saya memberikan jalan seluas-luasnya kepada teman-teman saya yang lain untuk dapat mengapresiasikan dirinya atau membuat dirinya itu terlihat ya secara nasional bahkan gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya saya dapat merekam tuh apa yang mereka lakukan, jejak-jejak mereka, dan apa yang menjadi inspirasi mereka akhirnya bisa mendapatkan prestasi itu gitu. Akhirnya di bulan September kalau nggak salah, Agustus sampai September, ketika ada pengumuman tersebut, saya itu nggak sengaja sebetulnya mau ikut gitu ya, tapi karena temanya itu adalah tentang guru dedikatif dan mempunyai inspirasi yang menjadi isu-isu nasional sekarang di dunia pendidikan gitu. Kebetulan saya sendiri itu di sekolah di SDN Silo 5 itu adalah sekolah yang kecil, ada di tengah hutan dengan perjalanan yang kalau misalkan orang-orang sekarang, guru-guru milenial datang ke sekolah saya, seminggu aja udah nggak pasti betah gitu ya, dengan internet yang time out gitu ya, sering-sering time out, terus listrik yang kadang bermakpet gitu ya. Jadi itu yang saya angkat sebetulnya sebagai bumbunya gitu. Tetapi untuk core-nya sendiri itu yang saya bawa adalah bagaimana membuat pembelajaran menjadi sebuah pembelajaran yang inklusif. Gitu. Pembelajaran inklusifnya itu saya membawa co-curricular. Itu sih yang menjadi juri tertarik gitu. Akhirnya bisa menjadi juara 2. Berarti untuk praktik baiknya nih ya co-curricular ya. Itu bisa diceritakan nggak sih? Maksudnya dari awal prosesnya itu
Apakah Bapak juga menemukan kesulitan-kesulitan, hambatan atau seperti apa? Betul. Jadi kokurikuler itu disajikannya dalam bentuk tulisan dengan dengan alur stars gitu ya. Jadi ada situasi, ada tantangan, terus ada inspirasinya, terus ada refleksinya juga gitu ya. Ambil pelajaran dan refleksinya. Nah, di situ saya menceritakan ketika saya membuat kokurikuler itu. Kebetulan kokurikulernya adalah small school farming. Jadi kokurikuler ini digabungan dari beberapa mata pelajaran untuk mempelajari satu hal. Jadi membuat small school farming di sekolah, dan itu untuk mempraktekkan secara langsung mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran di intrakurikuler. Contohnya misalkan matematika, bahasa Indonesia, IPAS, bahkan art juga masuk di situ gitu ya. Nah, kenapa small school farming? Kenapa kok nggak yang lain gitu ya? Nah, small scale farming ini tujuannya sebetulnya adalah mendekatkan anak-anak kembali kepada pertanian, di mana asal muasal anak-anak di SDN Silo 5 itu adalah keluarganya dari keluarga petani. Nah, sedangkan saya menyebutnya sekarang di SDN Silo 5 itu atau di sekitar sekolah saya itu adalah wabah kemaruk teknologi. Nah, wabah kemaruk teknologi ini adalah karena di SD saya itu listrik dan internet itu baru masuk. Baru masuk di awal 2024. Jadi baru masuk, jadi anak-anak dibelikan gadget gitu ya, yang mampu sama orang tuanya, akhirnya mereka kemaruk teknologi. Jadi mereka itu sekarang udah di fase mereka sudah pengguna aktif. Nah, oleh karena itu saya mendekatkan mereka. Cita-citanya adalah mendekatkan mereka ke pertanian. Mereka paham bagaimana menanam, ukuran tanaman dan ukuran jarak menanam dan macam-macamnya. Dengan mempraktekkan pembelajaran intrakurikulernya dimasukkan ke dalam sebuah pembelajaran kontekstual yang di kurikuler tersebut gitu. Itu kira-kira kan tadi karena Pak Fata mention ada beberapa mata pelajaran ya. Itu yang masuk di implementasi pertanian itu apa aja? Ada bahasa Indonesia, matematika, IPAS, ada art juga. Nah, kalau yang matematika itu karena itu kan small school farming ya. Jadi anak-anak itu terlibat aktif bagaimana ukuran luasnya itu berapa, terus anak-anak itu harus ini jarak tanamnya ini berapa. Nah, kalau dari jarak tanam ini dengan luas sekian itu membutuhkan bibit berapa gitu. Terus itu untuk matematikanya. Untuk bahasa Indonesianya teks prosedural. Jadi bagaimana menanam. Mereka membuat cerita pendek mulai dari awal sampai dengan akhir. Terus di tes sumatifnya mereka membuat semacam kayak summary gitu ya. Jadi kayak cerita pendek bagaimana pengalaman dia ketika menanam itu gitu. Itu untuk bahasa Indonesianya. Untuk IPA sendiri mereka banyak belajar banyak hal. Salah satunya fotosintesis, terus di situ ada rantai makanan, terus juga di situ ada perubahan bentuk dari hewan, dari ulat sampai ada di situ macam-macam hewan yang kecil ya, kayak ladybug atau kalau saya menyebutnya kepik tutul. Yang kepik tutul tuh atau ladybug biasanya kalau orang bahasa Inggris menyebutnya gitu ya. Bahkan anak-anak juga mereka belajar tanah subur dan tidak subur. Karena di situ ada 2 petak gitu ya yang saya gunakan, dan kebetulan tanah tersebut yang satu petak tuh subur banget, yang satu petak tuh nggak subur. Nah, itu di refleksi akhirnya, di tes sumatif akhir, anak-anak tuh menyebutkan di petak A subur dan di petak B nggak subur. Nah, mereka tahu kenapa sih nggak subur, dan mereka itu menggali informasi sendiri. Oh, ternyata tanahnya bercampur plastik. Oh, ternyata di sini ada bekas bakaran plastik. Karena di situ ada di tempat itu memang itu tempat nggak sengaja ya kami buat di sekolah itu. Di situ itu adalah bekas musola yang roboh awalnya. Jadi di depan kelas kami di SDN Silo 5 itu ada musola, dan musolanya roboh, ambruk gitu. Akhirnya daripada membahayakan anak-anak kan, jadi dibongkar. Nah, itu sisa pondasinya itu yang dibuat
petakan. Nah, di petakan yang pertama itu yang subur itu murni tanahnya bagus banget memang. Terus yang satunya itu yang bercampur, ada campuran ada plastik dan bekas bakaran gitu. Jadi itu yang membuat gak subur. Dan anak-anak tuh akhirnya tahu, oh Pak Guru ternyata ini gak subur nih karena ini nih Pak, karena di akarnya nih ada plastiknya. Nah, itu yang membuat momen AHA menjadi sangat luar biasa dan mereka gembira gitu. Nah, itu yang saya ceritakan di dalam kegiatan ini ketika wawancara untuk apresiasi GTK dedikatif tersebut. Gitu. Yang menarik itu yang ada maksudnya tanah subur dan nggak subur. Aku koreksi aku kalau aku salah ya Pak. Itu tuh ada, maksudnya sengaja sendiri dari Pak Fata memang dikelompokkan seperti itu agar siswanya juga bisa menganalisis nih ternyata tanah subur tuh seperti ini, tanah yang nggak subur tuh seperti ini, atau memang yang Pak Fata sebutkan tadi karena nggak sengaja dan karena hal itu jadi siswa juga berpikir, maksudnya dengan ketidaksengajaan itu akhirnya mereka juga berpikir, oh ternyata kita juga bisa membedakan mana tanah yang subur dan mana tanah yang nggak subur itu. Sebetulnya nggak sengaja, awalnya nggak sengaja. Jadi ketika waktu itu kan nanamnya terong ceritanya ya. Jadi itu kan terong. Terong itu ada yang tinggi. Saya sebagai guru hanya memantik saja. Anak-anak coba deh dilihat kenapa yang sebelah barat itu terongnya tinggi-tinggi, pohonnya tinggi-tinggi, yang sebelah timur itu kok nggak tinggi-tinggi ya, kenapa ya? Loh iya ya Pak Guru, itu kenapa ya? Coba deh dilihat apa yang menyebabkan tanah itu nggak subur. Padahal kan kalian, itu kan anak-anak setiap hari menyiram ya, jadi mereka mempraktekkan. Mereka praktek menyiram, mereka praktek menggemburkan tanah, mereka menyiangi gulma-gulma yang ada gitu. Nah itu padahal mereka, iya Pak, kan kemarin siramnya sama, berat pupuknya sama. Mereka juga menimbang pupuk yang dibuat pupuk gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. Terus padahal pupuknya sama ya Pak gitu. Kenapa ya Pak? Coba ayo kita kulik bareng-bareng. Apa yang kita bisa lihat? Yang paling pendek boleh itu mulai dari sekitaran tanahnya sampai di akarnya, coba dicek ada apa di sana. Terus cari yang paling tinggi. Di situ apa yang, loh Pak, di sini tanahnya ini Pak. Pak, oh di sini ada plastiknya Pak gitu. Akhirnya setelah anak-anak menemukan sendiri seperti itu, saya tinggal menyajikan literaturnya. Jadi kayak bacaan gitu ya. Apa yang menyebabkan tanah infertil? Apa yang menyebabkan tanah menjadi fertil atau fertilized soils dan macam-macamnya gitu. Jadi anak-anak membaca, oh begitu ya Pak Guru. Nah di situ. Jadi momen-momen seperti ini sebetulnya adalah momen-momen AHA di dalam pembelajaran mendalam gitu ya. Momen-momen AHA itu yang menggembirakan. Jadi anak-anak tuh senang, baru tahu, oh iya ya Pak Guru, seperti itu. Nah dari situ itu saya sebagai guru tuh bangga gitu ya, seneng gitu ya ngelihat anak-anak. Dan saya nggak perlu effort banyak, nggak perlu pakai ura-uraan, suaranya hilang gitu sebagai guru, nggak lagi. Jadi lebih enjoy aja gitu. Dan itu menular ke anak-anak. Keren banget beliau satu ini. Dalam proses itu Pak, proses itu ada nggak yang bikin Pak Fata kayak capek atau mungkin hambatan yang paling Pak Fata gitu? Ada Mbak. Itu? Jadi apa itu? Kalau boleh saya cerita ya teman-teman guru. Jadi guru itu adalah bukan hanya sebagai pahlawan super gitu ya. Kita ini tetap manusia yang punya perasaan dan punya keterbatasan. Saya itu gini Mbak, keterbatasan saya walaupun saya anak petani, saya itu nggak bisa nyangkul. Ya nyangkul bisa gitu, asal nyangkul gitu ya. Tetapi bagaimana cangkul itu bisa membalikkan tanah atau bagaimana gitu ya. Itu menjadi keterbatasan saya gitu. Kebetulan teman-teman saya sebagai guru yang lain gitu, saya kerjasama dengan teman-teman guru yang lain. Beliau menyarankan, Pak gimana kalau misalkan Pak Fata mengundang teman-teman atau wali murid. Nah kebetulan gitu ya, komite saya itu adalah petani yang sangat sukses lah bisa dikatakan gitu. Nah akhirnya saya belajar lah ke beliau. Beliau saya undang sebagai narasumber untuk datang ke sekolah saya untuk memberitahu bagaimana sih mencangkul yang benar gitu ya. Jadi saya belajar, anak-anak belajar. Jadi di situ nggak ada, ketika ada narasumber itu nggak ada guru duduk
duduk di atas gitu. Jadi saya duduk sama teman-teman, sama anak-anak belajar sama-sama bagaimana mencangkul. Itu yang menjadi tantangan saya. Terus yang kedua menjadi tantangan saya itu sebetulnya ya mengenai bagaimana bertani. Karena kebetulan saya walaupun anak petani nggak bisa tuh ini pupuk. Ini yang digunakan pupuk urea, pupuk ZA, NPK atau apa gitu nggak tahu. Jadi taunya dari narasumber. Oh ini gunanya untuk ini, oh ini gunanya untuk ini, oh ini gunanya untuk ini. Nah kebetulan juga akhirnya anak-anak tahu mana sih pupuk kimia, mana sih pupuk organik. Terus itu diajarkan oleh narasumber gitu. Nah itu yang menutupi kekurangan saya ketika saya mengundang narasumber untuk mengikuti atau mengajarkan tentang co-kurikuler di sekolah saya. Jadi dapat ilmu baru juga iya, ya Pak ya? gitu. Oke, karena tadi Pak Fata kan menceritakan dari awal prosesnya sampai bagaimana tanggapan siswa-siswanya. Nah hal itu kan nih karena perlombaan ini tuh diselenggarakan oleh provinsi, ada nggak sih Pak dokumentasi kegiatan dari awal sampai akhir? Ada. Kalau ada itu, nah Bapak Ibu guru yang menonton di rumah itu bisa melihat atau bisa menonton itu gimana gitu? Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman pendidik atau sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya, kalau misalkan mau nonton atau mau mencari inspirasi gitu ya, apa yang saya lakukan dan menang di dedikatif juara 2, walaupun masih juara 2 ya Bapak Ibu, semuanya bisa ditonton di TikTok saya ada di Cavata, di situ tinggal dicari aja, banyak sekali. Terus ada di YouTube saya. Kalau di YouTube saya tuh agak panjang gitu ceritanya, di situ boleh Bapak Ibu bisa tonton di sana. Nah, hal ini juga karena untuk dokumentasi ya, jadi penjuriannya tuh tidak hanya berbentuk tulisan, tapi dokumentasi itu ada. Nah, di dokumentasi itu harus ada juga beberapa tanggapan dari teman-teman yang lain, dari teman guru gitu ya, dari anak-anak itu sendiri dan wali murid. Dan senangnya Mbak, wali murid itu sangat senang karena banyak anak-anak yang akhirnya mau menanam walaupun di polybag gitu. Nah mereka terinspirasi. Nah mereka terinspirasi, Pak Guru saya mau nanam tapi saya nggak punya bibit gitu ya. Nah itu gurunya yang menyediakan. Jadi saya menyediakan bibit. Saya tinggal beli aja sekarang di di online shop itu banyak sekali yang bibit 1000-an gitu ya. Tinggal beli itu aja, terus tinggal dikasihkan ke anak-anak. Polybag saya juga beli gitu ya. Nggak seberapa kan harganya. Anak-anak yang penting mereka terinspirasi dan mau belajar gitu. Nah, kenapa sih hal itu juga saya lakukan? Karena di sekolah saya itu begini. Bapak Ibu di SDN Silo 5 itu wali muridnya itu adalah petani perambah. Petani perambah itu mereka nggak punya tanah sendiri. Mereka menggunakan tanah negara. Nah, yang mereka tanam itu bukan sayur mayur. Yang mereka tanam tuh kayak kopi gitu ya, terus pepaya dan macam-macamnya. Terus di situ agak susah sayur. Ada sayur tapi nggak variatif gitu ya. Nah, gizinya anak-anak sih lumayan ada gitu ya, karena tapi mereka itu jadi nggak suka sayur. Mereka tuh lebih suka sama ikan asin gitu ya, terus ikan yang diawetkan gitu, terus mie instan itu mereka suka. Ketika diperkenalkan sayur, oh Pak Guru saya nggak suka sayur begini. Iya. Nah, itu pun ide menanam sayur pun itu tumbuh ketika anak-anak sebelum ada MBG itu kita makan bareng, sering makan bareng. Nah, di kelas saya itu saya wajibkan anak-anak setiap hari bawa makanan dari rumah tanpa makanan instan. Ada ya waktu itu ya Bapak Ibu murid saya itu makan hanya bawa sambal aja. Sambal doang. Nah saya tanyakan kenapa kamu bawa sambal? Ibu saya itu Pak masaknya mie gitu. Mie katanya, bukan mie ya, mie gitu. Jadi dia masak mie aja karena kan nggak boleh makan mie instan Pak Guru. Jadi dia hanya bawa sambal, ya udah. Kita sharing. Jadi di situ ada itunya. Terus saya mikir, setiap anak-anak saya ini bawa makanan, sayurnya dikit banget. Gitu. Oleh karena itu saya mencoba ini bagaimana anak-anak juga suka sayur. Ternyata setelah saya teliti-teliti, saya lihat-lihat ternyata orang tuanya juga jadi karena mereka nggak ada sayur Pak gitu, mau beli juga hijaunya jarang gitu kan karena jauh gitu. Ada mahal kayak gitu. Akhirnya ya udah kita gimana kalau kita belajar menanam. Ya, anak-anak suka dan orang tuanya terinspirasi juga untuk menanam di rumah. Sekarang di rumah-rumah
di daerah sekolah saya orang tuanya sudah banyak terinspirasi untuk menanam sayuran di rumah. Keren sekali. Kayaknya inisiasi seperti itu mungkin juga berlaku untuk saya nantinya. Karena saya nggak suka sayur, Bapak, gitu. Jadi karena dari cerita Pak Muhammad nih, saya nangkepnya justru wali murid sama masyarakat sekitar itu antusias dengan inovasi yang dihasilkan sama Pak Fatah dong ya. Jadi dukungan-dukungan mereka tentu berefek besar dong dengan Pak Fatah. Maksudnya dari dukungan-dukungan mereka ke Pak Fatah tentu berefek ke Pak Fatah untuk terus semangat. Katanya kan tadi sekolahannya kan masih di kita katakanlah terpencil gitu kan. Itu gimana, Bapak? Maksudnya sampai detik ini apakah itu juga salah satu yang menjadikan saya masih di sini gitu. Ini akan membuat saya menangis kalau begini. Jadi wali murid saya itu bukan orang yang berada gitu ya. Tetapi mereka punya hati yang sangat besar, punya hati yang sangat luas, punya hati yang sangat murah hati gitu ya dengan kekurangan mereka gitu ya, Mbak. Saya masih ingat ketika saya sakit, beliau gitu ya, itu hadir walaupun hanya membawakan pisang, walaupun hanya memberikan Pak kapan sehat, dan ketika saya nggak masuk gitu ya Mbak ya, misalkan ada pelatihan kemana gitu ya, itu anak-anak langsung video call Pak Guru sehat, Pak Guru ini gitu. Jadi bukan saya yang menelpon mereka, tapi mereka berinisiatif gitu untuk hal itu. Nah, itu pembelajaran yang nggak ada di buku tulis gitu. Itu sebuah pendidikan yang nggak diajarkan di bangku sekolah gitu. Tetapi mereka hadir, mereka ada, mereka begitu itu karena hati, karena orang tua yang mendidik mereka. Jadi itu sangat luar biasa. Dan kebetulan orang tua di sekolah saya itu wali muridnya sangat terbuka dengan satu hal yang baru. Jadi semangat belajar mereka mulai tumbuh gitu. Karena sekarang walaupun mereka itu ya Mbak ya, jadi wali murid di sekolah saya itu bukan orang-orang berpendidikan tinggi. Yang mereka itu paling tinggi lulusannya SD. Yang paling banyak nggak lulus SD. Gitu. Tapi hati mereka itu sudah kayak orang S3. Gitu. Empati mereka sangat luar biasa. Nah, itu yang membuat saya akhirnya kalau saya menjadi guru yang biasa-biasa aja, buat apa? Gitu. Itu yang membuat saya akhirnya tergugah. Saya harus memberikan sesuatu kepada sekolah ini. Saya harus mewarnai sekolah ini dengan hal-hal yang luar biasa gitu. Kalau misalkan saya mau jadi guru yang hanya datang, duduk, pulang, terima gaji, selesai kayak gitu-gitu, nggak ada keterikatan batin mungkin ya dengan wali murid gitu. Ini kemarin terjadi ya Mbak. Di hari guru itu beliau memberikan hadiah gitu ya. Itu saya tuh bukan karena hadiahnya gitu ya. Hadiahnya itu kayak cuman ciki-ciki aja gitu. Terus ada plakat cuman gitu paling udah ya udah gitu. Yang membuat saya tersentuh itu adalah surat. Karena surat itu bagian dari kata-kata yang mereka sampaikan yang datang dari hati mereka itu sangat luar biasa yang saya sempat baca gitu ya. Pak Guru, saya minta maaf karena saya selama ini sering membuat Pak Guru marah. Maafkan saya gitu-gitu ya. Pak Guru, nanti kalau saya lulus dan saya sudah ada di kelas 6, Pak Guru tetap menjadi Pak Guru saya ya. Itu membuat saya iya. Jadi wah, anak-anak segininya gitu. Dan ternyata wali murid itu juga andil besar dalam hal itu gitu. Terus itu yang membuat saya semakin sadar bahwa saya ini harus menjadi guru yang luar biasa buat mereka. Karena mereka sangat luar biasa untuk saya. Itu sih, Mbak. Keren. Jadi terdiam ya akhirnya ya. Berapa anak Bapak? Berapa siswa di sana? Sekolah saya atau enggak yang di kelasnya Bapak berapa? Ya kalau di kelas saya, jadi kalau satu sekolah itu hanya 79 orang anak-anak ya. Dan itu dari latar keluarga yang sangat
berbeda-beda gitu ya, dengan kasus yang berbeda-beda juga gitu. Kalau di kelas saya itu hanya 14 orang dengan ya bermacam-macam karakter anak-anak yang padahal saya sama mereka itu nggak sedekat tahun yang kemarin gitu. Tetapi mulai dari tahun ini tuh anak-anak kalau nggak ada pak gurunya nyari. Gitu. Kebetulan kan ini akhir bulan ini kan sadar derdor ya saya ya kemana-mana gitu. Apalagi ada pelatihan-pelatihan yang saya siapkan untuk mereka di semester depan. Tapi memang dicintai sama dikenal dengan baik oleh anak-anak seusia mereka itu golden banget menurut saya. Karena perasaannya, rasanya mereka, kasih sayangnya mereka tuh masih tulus, masih belum terkontaminasi sama hal-hal yang mungkin kita sebagai orang dewasa itu merasakan gitu loh. Jadi beruntung Pak Fatah dan guru-guru hebat yang saat ini mengemban tugas atau mendedikasikan hidupnya sebagai guru, memilih menjadi guru itu keren banget menurut saya. Karena menghadapi berbagai macam karakter anaknya orang, berbagai macam karakter itu susahnya minta ampun. Kalau tidak ada toleransi dari dirinya kita sendiri atau berkali-kali memaklumi dan mau belajar untuk mengerti mereka itu susah. Dan untuk menemukan guru-guru yang tulus 100% mendedikasikan diri mereka kepada siswanya itu juga menurut saya juga susah gampang di sekarang ini gitu. Seperti kemarin pada saat wawancara ya Mbak ya. Jadi pada saat masuk 3 besar secara provinsi gitu ya. Itu ada wawancara. Wawancaranya salah satu pertanyaannya begini. Apa yang membuat Pak Fatah mau berada di sekolah tersebut? Gitu. Saya cuma menyampaikan waktu itu. Teman-teman saya seangkatan saya sudah nggak ada di sekolah saya. Sudah minta mutasi semua. Loh, Pak Fatah nggak pernah minta mutasi? Enggak. Kenapa kok nggak minta mutasi? Padahal jalannya susah. Terus akses susah. Apalagi Pak Fatah kegiatannya tidak sedikit gitu. Saya sampaikan kepada jurinya waktu itu adalah saya ditempatkan di sana berarti itu adalah tempat yang harus saya banggakan, yang harus saya cintai dan harus saya kembangkan. Karena selama mulai dari tahun 2006 saya menjadi guru, saya tidak pernah meminta mutasi ke tempat manapun. Berarti saya ditempatkan di situ, itu tempat saya. Kayak gitu, Mbak. Seandainya pun gitu ya, suatu saat diminta dipindahkan ke IKN gitu misalkan ya, saya mau sekali gitu. Seandainya bisa pindah ke sana gitu ya. Karena ketika saya memilih untuk menjadi guru, ya udah, di mana kamu ditempatkan, di situ adalah kamu harus mengajar. Betul. Itu sih. Keren sekali beliau ini. Ada nggak Pak filosofi atau nilai yang sampai saat ini masih bawa pegang sebagai guru, mengajar sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan ya bahwa orang terdidik itu harus mendidik. Mungkin keluarga saya mendidik saya bisa mengenyam sebuah pendidikan yang lebih tinggi dari saudara-saudara ya saya yang lain gitu ya, supaya saya bisa mendidik. Dan selain mendidik orang lain, tentunya saya harus mendidik diri saya sendiri. Betul. Oleh karena itu, saya harus mendidik saya sendiri, belajar lebih kuat lagi, supaya saya bisa memberikan apa yang saya pelajari kepada teman-teman, gitu, kepada saudara-saudara saya di tempat saya ditempatkan untuk mendidik. Itu. Oke. Untuk target selanjutnya setelah ini, setelah menjadi juara 2 guru dedikatif Jawa Timur, apakah ada target lagi? Targetnya harus juara 1 dong, gitu ya. Jadi ini ada sudah spill gitu ya, ada spill dari teman-teman yang kemarin berangkat ke secara nasional bahwa tahun depan tuh harus apa, dan itu mulai dari sekarang saya sudah menyiapkan. Dan saya tidak menyiapkan diri sendiri, Bapak Ibu, teman-teman guru yang ada di Kabupaten Jember. Saya akan mengajak teman-teman guru yang lain untuk maju tahun depan
ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ternyata tidak hanya dari kementerian, bahkan dari beberapa BUMN gitu ya. Setiap Hari Guru itu mengadakan lomba-lomba guru inspiratif, guru transformatif lah namanya gitu ya, yang berkaitan dengan guru dan di Hari Guru. Nah, oleh karena itu kita lihat tahun depan akan ada apa gebrakan baru di Kabupaten Jember. Kita lihat aja. Masih ke bawah ya hostnya itu. Oh gitu ya, iya gitu Oke. ya. Terakhir Bapak, harapannya untuk pendidikan di Jember atau mungkin skala nasional Indonesia mungkin? Pak Bupati kita itu sangat luar biasa ya, Gus Fawaid mengatakan bahwa Jember itu harus menjadi salah satu katalisator gitu ya. Dan pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Dan itu memang benar. Karena orang terdidik itu tidak akan hanya stuck di situ. Gitu. Jadi salah satunya kita sebagai orang terdidik menginspirasi orang untuk dapat membuat sesuatu dan meninggalkan kemiskinan itu. Bukan mereka yang diangkat, tetapi mereka meninggalkan kemiskinan itu dengan cara apa? Dengan pendidikan. Betul. Dan bahkan mungkin banyak bullying ya selama ini gitu ya, tentang kata-kata yang anak SD kok diajari coding gitu ya, diajari ini macam-macam. Itu kan salah satu programnya dari pemerintah pusat gitu ya. Kok anak-anak sekarang kok diajarin kayak gitu, membaca aja nggak becus gitu misalkan ya. Padahal itu salah satu cara anak-anak untuk dapat berpikir kritis. Nah, salah satunya di situ. Nah, mungkin sekarang gurunya yang harus upgrade diri gitu ya, dan harus terus belajar bagaimana membuat anak-anak ini belajar. Bagaimana anak-anak ini terus terinspirasi untuk belajar dengan segala kesusahan mereka, dengan segala terpaan mereka di dunia digital. Karena kita nggak tahu anak-anak sekarang ini mereka anak-anak punya beban apa gitu. Padahal mereka itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal dan mereka itu sudah terpressure dengan dunia digital yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya menyebutnya Mbak, karena ini juga momentum di Hari Guru Nasional gitu ya, dengan guru hebat Indonesia kuat. Terima tangan dulu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih. Seharusnya dong saya di situ. Iya, habis ini lagi. Gitu ya, iya. Oke, sekali lagi selamat untuk pencapaian barunya menjadi juara 2 guru dedikatif Provinsi Jawa Timur, dan semoga untuk tahun depan siapa tahu kan bisa juara 1 juga kan. Amin banter ini Mbak. Iya. Jadi amin banter. Dan mungkin nanti bisa juga Pak Fato duduk di situ lagi, saya duduk di situ lagi. Gitu ya. Iya. Oh ya, amin. Terima kasih banyak terima ya Bapak. Terima kasih Mbak Er. Baik Bapak Ibu, demikianlah untuk podcast hari ini bersama host kesayangan kita yang hari ini menjadi narasumber sebagai juara 2 guru dedikatif Provinsi Jawa Timur. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2025. Semoga terus menginspirasi dan berdedikasi menjadi guru Indonesia. Guru hebat, Indonesia kuat.